seluruh penduduk Cogumelo Village. Hari ini adalah hari yang spesial. Betul sekali, Opa. Hari ini kita memperingati Yesus mati di atas kayu salib. Kenapa kita harus memperingati Yesus mati di atas kayu salib? Kita memperingatinya untuk mengingatkan kita kepada kasih Allah yang begitu besar kepada kita, sehingga Yesus naik ke atas kayu salib untuk menebus dosa kita, Sehingga kita tidak menerima hukuman, tetapi kita menerima hidup kekal. Wah, kasih Tuhan sungguh besar kepada kita. Aku mau berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, teman-teman, Opa sudah siapkan acara untuk memperingati penebusan Yesus di atas kayu salib loh. Yuk, kita sama-sama memperingatinya. Fungo, Robert, Penny, ayo ke sini. Kita mau bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Halo adik-adik. Halo adik-adik, ketemu lagi ya. Sama siapa nih coba? Sama siapa? Siapa ya ini? Ini Kak Monik dan Kak Ci Dewi. Hari ini kita ditemenin banyak Kak. Iya. Coba lihat nih ya. Ada kakak-kakak di sini banyak. Ada apa nih, mulai dari sana dulu? Coba. Mulai dari sini. Ini ada apa? Apa ini? Bebek. Coba Iya, ini. yang ini. Kakaknya lagi, yang lagi ini. Oh, kelinci. Di belakangnya kamu ini. Oh, ada 2 kelinci juga di sini. Coba deh. Nah, pemain musik kita juga kelinci. Hari ini kok rame banget sih Kak Moni. Iya. Ada apa sih? Sepertinya ada sesuatu yang spesial nih Kak Ci Kayaknya Dewi. pada bahagia-bahagia gitu ya. Iya, Karena sekarang kita mau merayakan Paskah, Kak Ci Dewi. Oh, senang sekali. Coba Kak, Paskah tuh apa sih? Adik-adiknya tahu nggak? Paskah itu Coba apa? Kak. Iya, coba Kak. Adik-adik tahu nggak? Siapa yang tahu? Ya, Paskah itu adalah hari kematian Tuhan Yesus ya. Tapi ingat, tidak usah sedih. Karena Tuhan Yesus itu mati untuk menebus dosa kita ya, Kak Ci Dewi. Kita ya. bahagia ya karena kita sudah ditebus dosanya. Iya, Kalau gitu kita, Kak Monik ya, kita harus nyanyinya seperti apa hari ini ya? Oh, nyanyinya harus penuh semangat, Kak Ci Dewi. Karena kita mengucapkan syukur sama Tuhan Iya, ya, karena benar Tuhan sudah banget. menebus dosa kita. Kalau gitu kakak-kakak semua juga lihat tuh udah Sudah wah, sumringah, lihat, sudah happy. semua udah. Nanti kita Iya. mau nyanyinya sampai kalau gitu kita Yang mau nyanyi semangat. lagu apa Kak? Pertama Kak? Yang pertama kita, karena ini hari Paskah, kita menyanyi lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Adik-adik Itu pasti pasti jarang tahu. tuh ya, jarang dinyanyiin tuh ya, Iya. Pak. Tapi nggak apa-apa ya adik-adik, kita pelan-pelan ya Kak ya. Iya Pasti semuanya dong. bisa. Ya, Oke. kalau gitu kita mau mulai. Kita mau Jangan nyanyi. lupa bangkit berdiri Oh dulu. iya, Iya. ya. Kayaknya masih ada yang duduk, tuh masih ada yang ngantuk nih kayaknya. Yuk, biar semangat, bangkit berdiri Iya. semuanya. Kita mau mulai ya, nyanyi ya. Ayo Kak Jana. Ayo Kak. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Lagi ya, Kak? Iya, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa Sekali lagi dihapuskan. Kak. Oh, Ayo semangat. Yesus disalibkan karena cintanya
kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Oke, dosa dihapuskan. Sekali lagi. Dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Oke, dosa dihapuskan. Oke, Kak Cidewi. Pada semangat. Ini kakak-kakaknya juga semangat. Pasti adik-adiknya di rumah juga semangat ya Kak ya. Iya dong. Nah sekarang biar tambah semangat nih Kak Cidewi, kita mau berdoa dulu. Oh iya. Siapkan hati kita untuk kebaktian hari ini. Yuk adik-adik semuanya. Iya kakak-kakak siap semua Siap ya semua. Ayo. Oke, kita mau masih bangkit berdiri. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau nyanyi ya Kak Cidewi. Lagu Ku di tanganmu. Oh iya, tahu Kak. Yuk, dong. Kak. Yuk, semuanya siap-siap. Ayo Kak Janet. Sikap doa yang bagus ya adik-adik. Pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi, ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Kak Monik berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami mau merayakan Paskah untuk memperingati kematian Tuhan bagi kami di kayu salib. Tuhan sertai kebaktian kami dari awal sampai selesai. Biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kasih Dewi. Doanya juga udah bagus ya. Iya dong, Tuhan pasti senang. Coba, tuh. Semuanya kakak-kakaknya udah bagus. Kakaknya juga senang. Lihat adik-adik kelihatan pakai masker ya Kak, tapi matanya kelihatan loh Kak. Iya. Kalau gitu soalnya mereka apa? Bahagia. Oh iya, bahagia. Jadi kita sekarang nyanyi lagu yang itu bahagia-bahagia gitu. Bahagia. Apa tuh, coba Kak? nih ya lagunya kayak gini. Aku bahagia. Bahagia. Iya, biar cocok. Semuanya kakak-kakaknya ikut. Gimana nih? Sudah siap kakak-kakaknya? Iya, ya. Adik-adiknya juga sudah siap nih Kak Cidewi. Yuk, kita mau nyanyi lagu Aku Bahagia Kak. Oke, ayo Kak Janet. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia,
Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Siap-siap, yuk! Buang ke laut, yuk! Buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk! Buang ke laut, yuk! Buang ke laut. Lagi ya, aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk! Buang ke laut, yuk! Buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk! Buang ke laut, yuk! Buang. Angkat cengeng, angkat cengengku dan buang ke laut. Yuk! Buang ke laut, yuk! Buang ke laut. Nakal, Yesus angkat nakalku dan buang ke laut. Yuk! Buang ke laut, yuk! Buang ke laut. Semuanya udah dibuang, Kak. Iya, yang jelek-jelek Ya, ya. dosa. Cengeng, Siapa aja? Kakak masih ada cengeng. Enggak, hari ini semuanya senang Kak Cidewi. Ada yang nakal, pasti ada nakal. Oh, aduh siapa ya? Kakak masih suka nakal, Kak? Suka nakal? Oh, Nakal, Kak? enggak ada. Udah nggak ada yang nakal, Kak. Iya. Kakak-kakak di sini nggak ada yang nakal. Iya. Tapi adik-adiknya ada yang nakal nggak ya? Waduh, gimana ya? ya. Tapi kamu nih percaya adik-adiknya semuanya baik di rumah. Nggak nakal ya? Iya, Tuhan Yesus Kalau kan gitu. sudah tebus kita semua. Iya. Ya, Kalau gitu kita lanjutin ya, Kak ya. Iya. Kita mau nyanyi satu kita mau lagi. apa nih? Mau nyanyi lagu? Soalnya kita mau dengerin firman setelah Oh ini. iya benar. Seneng nggak sih kalau denger firman? Tentu dong. Gimana adik-adiknya yang di rumah? Seneng nggak? ya. Jangan ntar habis puji-pujian pada Pada selesai. hilang Enggak nih. ya. Jangan Habis ya. puji-pujian kita harus dengarkan firman. Itu yang paling penting adik-adik. Yuk, Iya. Yuk kita nyanyi lagu yang segala puji, Kak. segala Puji ya. Oke. Bisa nggak adik-adiknya ya? Coba Kak gimana nyanyi lagunya? Segala puji, hormat juga syukur. Oh, bisa. Pasti Ya, dong. Yuk, Yuk Kak yuk, Janet kita mulai. Sikapnya, sikap doa ya adik-adik ya. Masih bangkit berdiri. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, senap hidupku bagi. Lagi Kak, sekali lagi. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, senap hidupku Karena cintamu yang tiada terukur. karena cintamu yang tiada terukur, Segenap hidupku bagimu ya Tuhan. segenap hidupku Sekali lagi segenap hidupku bagimu. segenap hidupku bagimu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikut Kak Cidewi berdoa. Benar ya Tuhan, Benar ya Tuhan, Engkau sudah baik, Engkau sudah baik, mau mati mati untuk menebus dosa dosa kami. kami. Tuhan, Tuhan, kini kini kami mau selalu ikut Tuhan, setia setia dan taat kepada perintah-Mu. Tuhan Yesus, terimalah puji-pujian puji-pujian yang sudah kami naikkan untuk kehormatan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin.
Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Caca. Sekarang kita waktunya mau dengar firman Tuhan. Nah, adik-adik, kok hari ini ada sekolah minggu? Kan hari ini hari Jumat. Tadi pas pujian, apa kata Kak Cidewi sama Kak Monik? Kita memperingati Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib. Ya, kenapa kita harus memperingatinya, Kak? Ayo, ada yang tahu gak? Nah, kalau mau tahu, adik-adik duduk yang manis. Kita mau dengar firman hari ini. Adik-adik, minggu-minggu lalu, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Setelah berdoa, datang orang-orang banyak prajurit menangkap Yesus karena mereka udah janjian sama salah satu murid Yesus yang berkhianat. Namanya Yudas. Yudas sudah menjual Yesus dengan harga 30 keping perak sehingga Yesus ditangkap. Nah, lalu Kak Ocep juga cerita, siapa yang ditanya, kamu ya pengikut Yesus? Bukan. Petrus menyangkal Yesus. Dari sana Yesus dibawa untuk diadili oleh gubernur Pontius Pilatus. Mereka membawa Yesus agar dijatuhi hukuman. Ya, imam-imam besar, orang Farisi, ya, datang ke Pontius Pilatus. Mereka juga udah menghasut orang-orang banyak agar mau menghukum Yesus. Saat Yesus dibawa ke Pontius Pilatus, diperiksa. Tapi tidak ada kesalahan yang ditemukan. Jadi Pontius Pilatus bingung. Apa yang harus kita lakukan? Yesus tidak ada kesalahan. Tapi orang-orang banyak itu berteriak, salibkan dia. Wah, pada hari itu ada kebiasaan untuk membebaskan salah satu penjahat, adik-adik. Nah, di situ ada seorang penjahat yang namanya Barabas. Pontius Pilatus nanya ke orang-orang banyak ini, siapa yang mau kalian bebaskan? Yesus atau Barabas? Coba adik-adik, siapa yang mereka mau bebaskan? Orang banyak itu berteriak, bebaskan Barabas. Mereka tetap mau menghukum Yesus, padahal Yesus tidak melakukan kesalahan. Tapi semakin kencang mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Nah, akhirnya Pontius Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalib, adik-adik. Yesus dibawa oleh prajurit, ya, jubah ungunya diambil. Lalu Yesus mulai dicambuk. Sakit gak adik-adik? Coba adik-adik bayangin, dicubit, sakit gak? Sakit. Atau ketabrak meja, sakit. Ini Yesus dicambuk. Gak cuma sekali adik-adik, berkali-kali. Wah, bukan dicambuk aja adik-adik. Mereka memakaikan mahkota di kepala Yesus. Bukan mahkota raja yang bagus, ya, tapi mahkota duri tajam menusuk di kepala Yesus. Begitu sakitnya, ya, Yesus dicambuk, ada mahkota duri. Tapi Yesus juga harus memikul salib yang berat sampai ke bukit Golgota. Wah, Yesus harus memikul beban yang sangat berat. Badannya udah sakit adik-adik. Sepanjang jalan ada orang-orang yang menangis melihat Yesus. Karena orang-orang yang menangis ini melihat Yesus, gurunya harus memikul salib. Tetapi imam-imam besar, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus tetap
mengolok-ngolok Yesus, mentertawakan Yesus. Nah, Yesus jatuh beberapa kali karena berat sekali adik-adik kayu salib itu. Akhirnya prajurit memaksa seseorang yang bernama Simon dari Kirene untuk membantu Yesus memikul salib sampai ke bukit Golgota. Nah, akhirnya mereka sampai di bukit Golgota adik-adik. Ya, tangan dan kaki Yesus dipaku ke kayu salib. Sakit sekali adik-adik ya. Dipaku. Lalu di atas kepalanya ditulis, kita lihat ya tulisannya apa. Kita mau buka Alkitabnya. Kita buka di Lukas 23 ayat 38. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Jadi dipasang tulisan untuk mengejek Yesus adik-adik. Yesus salibnya diberdirikan di tengah-tengah penjahat. Jadi kiri kanannya salib Yesus ada dua penjahat yang juga disalib. Yesus disamakan seperti penjahat. Apakah Yesus penjahat? Bukan adik-adik. Tapi disamakan seperti penjahat. Orang-orang yang ada di sana tetap mengolok-ngolok Yesus. Katanya kamu adalah raja orang Yahudi. Kalau gitu turun dari kayu salib. Nah, melihat Yesus yang ada di atas kayu salib, mereka tetap mengejek-ngejek Yesus. Tapi apa yang Yesus katakan? Kita mau buka Alkitabnya lagi. Masih di Lukas ya adik-adik. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah adik-adik, di atas kayu salib, Yesus mengampuni orang-orang yang mengejek Dia. Nah, begitu besar kasih Tuhan untuk kita semua adik-adik. Ya, saat itu pukul 12 siang, tiba-tiba terjadi kegelapan. Ya, siang-siang hari tiba-tiba jadi gelap. Selama 3 jam. Orang-orang bingung, kok jadi gelap? Nah, setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Kita buka Alkitabnya lagi, kita mau lihat di Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Nah, Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Setelah Yesus menyerahkan nyawanya, tiba-tiba adik-adik ada gempa yang begitu besar. Sehingga tirai bait suci terbelah menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Dan bukit-bukit batu juga terbelah. Orang-orang di sana bingung. Hah, ada gempa besar sekali. Lalu adik-adik, tiba saatnya untuk tubuh yang disalib itu diturunkan dari kayu salib. Sebelum Yesus diturunkan, lambungnya ditusuk oleh tombak. Setelah itu Yesus dibawa dan dikubur. Dari cerita ini, adik-adik kakak mau mengingatkan kepada kalian. Seharusnya yang menderita itu kita. Karena kita berbuat dosa. Kita yang harus tadinya dicambuk, naik kayu salib. Seharusnya itu kita. Tapi karena kasih Tuhan Yesus yang begitu besar, Yesus mau menggantikan kita. Yesus naik ke atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Yang tadinya kita harus mati, tetapi kita sekarang mempunyai hidup yang kekal. Itu semua Tuhan Yesus berikan kepada kita. Karena Yesus sayang sama kita semua. Nah, jadi adik-adik,
kenapa sih kita harus merayakan, mengingat pengorbanan Yesus? Karena itu adik-adik, kita sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Ya, kita memperoleh hidup yang kekal. Kita tidak mendapat hukuman itu semua karena Tuhan Yesus. Jadi kita memperingatinya untuk terus mengingatkan kita agar kita terus bersyukur adik-adik. Tuhan kita sangat mengasihi kita semua. Ya, kita ditebus, kita punya hidup kekal, itu semua dari Tuhan Yesus. Jadi, kalau adik-adik ditanya, kenapa Kak kita harus memperingati Yesus naik ke kayu salib? Agar kita ingat, begitu besar kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan untuk kita semua. Oke adik-adik, jadi hari ini kita bersyukur Tuhan Yesus telah menebus dosa kita. Sebagai penutup, kakak punya animasinya nih. Kita nonton sama-sama ya. Cerita tentang Alkitab. Yesus disalibkan. Halo, ini adalah Yesus. Halo. Ia adalah anak Allah yang turun ke dalam dunia untuk menebus dosa umat manusia. Tetapi tidak semua orang mau percaya kepada Yesus. Mereka malah membenci dan menangkap Yesus. Yesus dibawa kepada Gubernur Pontius Pilatus oleh imam-imam kepala dan ahli Taurat untuk diadili dan diberikan hukuman. Pontius Pilatus pun memeriksa Yesus dan tidak ditemukan kesalahan pada Yesus. Tetapi orang banyak yang membenci Yesus terus berteriak, akhirnya Yesus diserahkan pada mereka untuk disalibkan. Yesus pun dibawa oleh prajurit-prajurit. Mereka memakaikan Yesus jubah ungu, lalu memukul, mencambuk Yesus berulang kali sambil mengolok-ngolok Yesus. Mahkota duri juga mereka pasangkan di kepala Yesus. Dengan penuh luka, Yesus juga harus memikul kayu salib menuju Bukit Golgota. Di sepanjang jalan menuju Golgota, pengikut Yesus menangis melihatnya. Tetapi orang-orang yang membenci Yesus tetap mengolok-ngolok. Saat memikul salib, Yesus terjatuh beberapa kali, sehingga prajurit memaksa seorang yang bernama Simon dari Kirene untuk membantu memikul salib Yesus. Sesampainya di Bukit Golgota, tangan dan kaki Yesus dipaku pada kayu salib. Yesus disalibkan di tengah para penjahat. Dan di atas kepala Yesus diberi tulisan, "Inilah Raja orang Yahudi." Para prajurit dan orang-orang yang ada di sana tetap mengolok-ngolok Yesus. Tetapi Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan pada pukul 12 siang terjadi kegelapan meliputi seluruh daerah sampai pukul 3. Lalu Yesus menyerahkan nyawanya. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan pada saat itu terjadilah gempa bumi yang sangat hebat. Tirai bait suci terbelah menjadi dua, dari atas sampai bawah.
dan bukit-bukit batu terbelah. Sebelum Yesus diturunkan dari kayu salib, seorang prajurit menikam lambungnya dengan tombak. Setelah itu, tubuh Yesus diletakkan dalam kubur milik Yusuf dari Arimatea. Adik-adik udah nonton kan? Nah, adik-adik sekarang punya gambaran gimana Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa kita semua. Oke, sekarang adik-adik mau siapin sikap doa yang baik? Tutup matanya, lipat tangannya, ikuti Kak Caca berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dan kami mau bersyukur dan berterima kasih atas penebusan-Mu untuk kami semua. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang tanamkan firman-Mu dalam hati kami, agar kami selalu mengingat dan melakukan seluruh perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Wah, sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada kita ya. Jesus willing to die on cross to atone our sins. Oh, thank you Jesus. Betul, betul, betul. Yesus mati di atas kayu salib karena mengasihi kita, anak-anaknya. Seharusnya kita orang-orang berdosa menerima hukuman, tapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Yesus membayar kita dengan darahnya, sehingga kita tidak lagi binasa, tapi kita menerima pengampunan. Wah, sekarang aku tahu dan mengerti kenapa kita harus selalu mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nah, kan kita sudah puji-pujian dan dengar firman. Sekarang Mama Mia mau kasih aktivitas nih. Mama Mia, teman-teman TFC juga diajak ya. Nanti kalau sudah, jangan lupa difoto dan di-tag di Instagram Tabernakel Family Junior, biar kita bisa lihat karya teman-teman semua. Halo adik-adik, apa kabar nih semuanya?
Semoga masih tetap sehat terus ya dan tetap semangat. Nah, tadi kan kita udah dengerin nih firman sama kakaknya. Tujuannya apa sih tadi firmannya? Masih ingat nggak adik-adik? Tujuannya yaitu mengajar adik-adik untuk mengerti kalau Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, sekarang buat adik-adik yang tulis-tulis buku, siapin bukunya sama siapin Alkitabnya. Kita mulai nulis ya, tanggal 15 April 2022. Judulnya, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Bahan dari Markus 15 ayat 1 sampai 41. Sekarang kita ke ayat emas. Siapin Alkitabnya dibuka buat adik-adik yang sudah bisa baca. Kita buka di Yohanes 3 ayat 17. Kita baca bareng-bareng ya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Oke ya, sekarang kita aktivitas. Bahan-bahan yang perlu adik-adik siapin yaitu ini sesuai dengan firman kita hari ini, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Jadi kakak ada gambar salib sama kertas minyak, boleh warna apa aja, bebas. Spidol, gunting, sama lilin yang pakai baterai. Toples adik-adik bebas, boleh bekas, sama lem. Ukuran kertas minyaknya sesuai dengan toples yang adik-adik punya. Nah, nanti yang gambar salibnya adik-adik tempel di kertas minyak. Setelah itu, ayat emas yang tadi adik-adik tulis di sini, di kertas minyaknya. Nanti kalau sudah adik-adik tempel dan ayat emasnya tulis, jadinya nanti seperti ini. Setelah itu masukin ke dalam toples yang adik-adik siapin. Nanti jadinya seperti ini, kakak udah bawa contoh. Nah, lilinnya masukin ke dalam. Nah, nanti jadinya seperti ini. Adik-adik bisa taruh di kamar atau di meja belajar. Oke, gampang ya hari ini ya. Aktivitasnya gampang banget. Dan adik-adik bisa kerjain cepet deh. Yang penting toplesnya boleh toples apa aja. Boleh toples bekas, boleh tapi ya usahain jangan belilah, bekas lah. Ya. Oke. Sampai di sini dulu ayat emas dan aktivitas dari Kak Dede. Sampai ketemu lagi untuk aktivitas berikutnya dan kebaktian berikutnya. Sehat selalu, semangat selalu, Tuhan Yesus berkati.